sebagai makhluk Allah diciptakan, kita ini diperintah zikrullah ataukah kita disuruh melihat Allah? Ini yang perlu kami tanyakan. Apa kita disuruh ingat pengene Gusti Allah, apa kudu ningali Gusti Allah? Wonten adi antara termasuk sholat niku kangge ningali Gusti Allah napa kangge eling teng Gusti Allah? Mangkaten ingkang saged kula aturaken kangge nuwun penjelasanipun, matur suwun. Kita itu disuruh untuk berzikir, apakah melihat? Yes. Bahasa zikir Pak adalah bahasa Quran. Ditranslate atau dialihkan bahasa Indonesia namanya ingat. Wong Jawa eling. Apakah itu harus disebut? Nah, lihat jawabnya. Kalau saya jawab secara syariat, zikir itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, disebut. Tapi pandangan hakikat beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai. Kanjeng Nabi matur, lek wis umur 40 tahun, kula ambek njenengan iki, lek wis umur 40 tahun, salatmu kojo kaya arek cilik. Niki Kanjeng Nabi matur wani. Nggih. Lek wis umur 40 tahun, termasuk kula niki, salatmu aja kaya arek cilik. Matur semuanya. Ngoten nggih. Wis. Laba-laba. Nggih, laba-laba. Laba-laba itu adalah menyimpan makna mutasabihat ini. Laba-laba kan sibuk gaya omah toh Pak. Ngerapeti omah. Nggak mikir masalah daharane. Artinya rapetono rumah ruhaniyahmu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan rumah jasmani, bukan. Rumah rohani. Bahasa syariat, ya bangun surga lewat ad-dunya mazra'atul akhirah. Perilaku yang ketika saat di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sistemnya laba-laba. Nek kuwi wis ndandani takwamu, takwa itu ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu nang Gusti Allah, amal nang Gusti Allah, istiqomah nang Gusti Allah. Mana ilmu nang Gusti Allah? Dinu tauhid, amal khalwat, lewat zikir, istiqomah terus menerus. Lah, ini takwa. Nek wis dandani ana kuno ruhaniyahmu, otomatis wa aslimu lahu. Kuwi wis dikatakan pasrah pisan. Urusan daharan, kebutuhan jasmani, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Sudah tidak dimamangkan kembali, wis gak mikir. Iki sing dimaksud, semakin bener omai laba-laba semakin kuat, mongko semakin lebar, semakin banyak laler sing mencelok sing kejaring. Yaitu maksudnya wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan apa kebutuhanmu yang datangnya tidak disangka-sangka. Bahasa syariati, bahasa hakikati, ya wis, orang usah dipikir. Hatimu maksudnya, hati gak usah mikir urusan daharan atau kebutuhan jasmani. Tapi ning kono sebab wis ana sing mikir dhewe yaiku Gusti Allah. Ya wis teko dhewe kok. Mangkane gak tumon laba-laba.
golek laler metu teko omah mboten, nunggu iye iku wong topo Pak. Wis untuk selanjutnya umur 40 mau ojo koyok sholat arek cilik. Ya iki maksud kula. Jenengan nek sholat ojo pancet ae. Ati iki madhep nang sakliyane Allah. Ojo seperti itu. Karepe uban kebiasaan sholat niku ban. Sing asale ati madhep eling nang sakliyane Allah, saiki dikongkon eling madhep nang Gusti. Gak iso Pak nek gak jenengan kali kula niki dandani ruhaniyah dalam rangka mengesahkan Allah, tidak bisa. Karena iku wis rumus. Tapi nek jenengan liwat dalan iki maka bakal ketemu. Sing trose wau hadise Kanjeng Nabi. Nah niki hadise Hasan apa Sahih? Nek di kalau kita bahas masalah hadis kan ada beberapa tingkatan, Bapak ya. Ada Sahih, ada Hasan, ada Mardud dan lain sebagainya. Itu ada nilainya sendiri-sendiri. Ada Dhaif, ada sendiri-sendiri. Niki sing bagian pundi lho ngono. Walaupun Dhaif kalau itu urusan ibadah nggak ada masalah. Urusan ibadah loh ya. Cuman apakah kita harus menunggu umur 40 tahun dulu untuk bertauhid? Terus kalau menunggu umur 40, umur 30 mati, siapa tanggung jawab? Halo? Ya sing berani berfatwa siapa? Cuman saya tadi mengartikan maksud secara rohaniah kuwi nek wis umur 40 atimu iku ndang baliyo nang Gusti Allah lewat dinul tauhid, dinul hak ini. Tapi maksud saya bukan persoalannya harus menunggu umur 30. Jangan. Kalau hati sampean wis klik ya wis bah umur selawe, bah umur 20. Sebab ajaran dinul hak ini Pak, kadang-kadang umur 70 gak gelem nolak. Itu nolak. Ada berarti iki TK umur 70 tahun. Iku gak taman kanak-kanak tapi taman kawak. Nggih ngapunten Kang Kadah. Nggih sedaya niku proses Pak. Mungkin sebagai cambukan hati kita dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Iki sampean gecoki. Bila mana hati terus bermegah-megahan dengan selain Allah, yaitu kesenangan dunia, itulah yang menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai mati. Wis sampean damel ngen-ngen, mengki sampean buka Qur'ane maneh. Iki piye? Awak masih masuk di dalam ayat ini atau enggak? Yang jelas di situ Allah memberikan peringatan jikalau hati kita terus bermegah-megahan, hati lo bukan jasmani lo dengan kesenangan dunia, itu yang menjadikan hati selalu lalai pada Allah. Hal ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Nek jasmaniyah monggo Pak, silahkan. Sugih anak, sugih bojo, sugih dunya, sugih pangkat, sugih jabatan, monggo. Kalau jasmani, karena kita masih ada di dunia. Yang kerja masih kuat kerja. Jangan ngelemper air, semangat. Tapi ruhani tetap hanya untuk Allah. Untuk Allah. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tentang keimanan, termasuk tentang kejadian kita. Ketika kita masih di alam ruh, itu kondisi kita itu dewasa atau gimana? Kemudian kita lahir ke dunia, itu kita dipinjami yang namanya jasad. Yang nanti ketika kita meninggal itu nanti yang disiksa itu jasad atau ruh. Karena mengingat jasad kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya perintah menuruti apa kata ruh kita. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Ketika kita dibangunkan nanti itu dalam kondisi kembali sebagai anak kecil atau melanjutkan usia kita, itu yang terus utamakan. Yang kedua, sebagai makhluk Allah diciptakan, kita ini diperintah zikrullah ataukah kita disuruh melihat Allah? Ini yang perlu kami tanyakan. Apa kita disuruh ingat pengen Gusti Allah, apa kudu ningali Gusti Allah? Nanten adi antara termasuk sholat niku kangge ningali Gusti Allah napa kangge eling teng Gusti Allah. Mangkaten ingkang saged kula aturaken kangge nuwun penjelasanipun, matur suwun. Pertama, ruhaniyah kita itu meneruskan umur yang sudah berlaku, atau kita dalam bentuk jasmani, dalam bentuk kecil atau dewasa ketika diambil Allah. Terus yang disiksa itu jasmani apa ruhani? Terus yang terakhir adalah ingat, apakah melihat pun? Kalau jawab satu persatu. Pertama adalah umur, status kita. Tinggal kita itu statusnya sebelum balik opo sesudah balik. Kalau sebelum balik, ini maklum, kita disebut orang yang masih ruh ingkang masih fitrah. Berarti kita dalam keadaan kondisi sebelum balik, sebelum dewasa, berarti anak kecil. B1. Jikalau ketika meninggal setelah balik, lah ini sudah dikatakan dewasa. Tinggal pertanyaannya itu, ketika kita kembali, masihkah ada di dalam keimanan hati ini selain Allah? Kalau imannya kita itu masih ada selain Allah, masalah penyiksaan itu melihat dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat ya, ketika saat si mayit itu sudah dikubur dan ditinggal oleh para takziah, satu langkah maka datanglah malaikat luru, si sebut mungkar nakir, roh itu dikembalikan pada jasad. Ini keterangan syariat loh Pak ya, keterangan syariat. Saya harus menjawab dua kacamata. Dari arah situ maka bisa disimpulkan secara kacamata syariat, yang disiksa itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani, syariat. Tapi kalau kutarik dari kacamata hakikat Bapak Ibu, maka yang
hukum oleh Allah adalah ruhani. Ruhani kita tidak bisa kembali kepada Allah di dalam rahmatnya, tetapi masuk dalam azabnya. Bentuknya apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita dimasukkan alam barzakh. Apa sih alam barzakh itu? Alam di dalam makom mukasyafah, yang barzakh itu adalah dinding. Dinding itu menutupi terhadap ruhaniyah, yang ruhaniyah itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia atau dia ke akhirat sebelum hari kebangkitan didatangkan. Berarti makna barzakh adalah sebuah tutup dinding yang mengurung terhadap ruhaniyah. Secara hakikat barzakh itu sudah berlaku di dunia ini. Apa barzakhnya ruhaniyah jenengan? Syahwatu dunya. Inilah yang menutup, mendinding terhadap diri kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita tidak bisa kembali pada Allah di dalam rahmatnya. Ini orang-orang yang masuk di dalam kategori su'ul khotimah itu di situ. Makanya tadi saya katakan, ruh ini akan masuk pada satu alam yang disebut alam barzakh, gelap. Gelap. Satu. Nomor dua, golongan ruh yang masuk di dalam alam mukasyafah ini, kalau dia dikatakan golongan husnul khotimah, mesti dia ruhaniyahnya itu masuk di dalam tempat yang penuh dengan cahaya, berarti terang bener. Kalau jasmaniah ya pancet, ya sama, dikubur ning jero lemah di tanah. Bagi hakikat, ya, bagi hakikat, jasmania itu sudah tidak fungsi, sudah tidak kanggo. Nah, apa sudah tidak kanggo? Tidak berguna. Tidak berguna sudah. Makanya ada lagu Bang Haji, judulnya Ika loh, sekujur bangkai. Bu ana sego rawon ya gur meneng ora dicandak, gak berguna. Jadi bangkai. Berarti yang bertanggung jawab secara hakikat adalah ruhaniyah. Dia masuk di dalam apakah alam gelap apa alam terang. Kalau alam terang, dia masuknya di dalam namanya alam lahut. Alam lahut, alam di mana semua kekasih Allah dijadikan satu. Ini Pak, yang Allah ngijini terhadap salah satu di antara arwah itu apa? Ngkei pitutur utawa nyambangi nanggone ahlinya bisa. Karena dapat biizni rabbihim, dapat izin dari Allah. Kadang jenengan mimpi nggih ketemu Pak E misalnya ngeten, iku gambaran Allah mengizini supaya tahu bagaimana Pakku iki ning kono iki kaya apa, penak apa ora penak. Kadang-kadang Allah juga memberikan satu pitutur lewat itu. Nek masalah umur roh iku sami, ngomong roh ya sami, sedaya sami, gak sing tuwek gak sing enom sama. Nek ngomong jasad mboten sami,
Sing cilik akhirnya ya dadi cilik anake dan lain sebagainya. Yes, iki bahasa ruh tatkala dia sudah meninggalkan jasmani. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Terus pertanyaan berikutnya terkait kita itu disuruh untuk berzikir, apakah melihat? Yes. Bahasa zikir Pak adalah bahasa Quran. Ditranslate atau dialihkan bahasa Indonesia namanya ingat. Wong Jawa eling. Apakah itu harus disebut? Nah, lihat jawabnya. Kalau saya jawab secara syariat, zikir itu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah disebut. Tapi pandangan hakikat beda. Secara istilah zikir itu adalah kesadaran hati kita tentang iman, bahwasannya semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu loh maksudnya zikir. Maksudnya eling ngoten riku. Sadar hati eling bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tahu itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan wa ma ta'malun. Dan apa yang terjadi gerakan dan apapun dalam diri kita itu yang menterjadikan datangnya dari Allah. Jelas Pak nggih? Itu maknani dari zikir. Melihat. Jadi sama Pak. Syuhud melihat dengan zikir sama. Cuman maksud daripada sak temeni zikir. Bukan zikir yang diucap. Kalau yang dimaksud zikir yang diucap tidak sama dengan melihat. Enggak sama. Kalau zikir yang dimaksud kesadaran diri bahwasanya semua apa yang terjadi itu Allah, maka satu paket dengan melihat. Makanya di dalam zikir sirul asor itu ada su'aul basyirah wa ainul basyirah, merasakan, sadar diri dan melihat. Di situ. Nggih. Ada lagi? Monggo. Ada. Monggo. Saya pernah baca pada satu kalimat itu dari almarhum Buya Sakur Indramayu nggih. Satu kalimat ini ku gini Gus. Agak dikeraskan Pak. Puncak keberagamaan seseorang atau puncak bertuhannya seseorang manusia itu terletak dari kepedulian sosialnya terhadap segala sesuatu atau makhluk. Ngoten Gus. Yang saya pertanyakan itu dari arti atau makna hakikat atau mutasabihatnya Gus. Sampun ngoten mawon. Matur suwun. Beragama beda dengan bertuhan. Beragama itu urusannya secara jasmani. Seremonial apa perilaku akmaliyah jasmani ini. Tapi bertuhan itu khusus hubungannya ruhani. Puncak bertuhan kita benar memang ditandai salah satu adalah tingkat sosial. Wong iku Pak akan ikhlas ridho melepas apapun kalau dia bertuhannya sudah sampai puncak.
dia tidak akan merasa memiliki seperti tukang parkir. Dia hanya sekedar dapat amanah untuk menjaga, enggak untuk memiliki. Memang salah satu tanda puncak ketuhanan kita pada Allah itu mesti ikhlas ridho atas segala apapun yang diterjadikan. Mengapa dia ikhlas ridho? Karena tidak merasa memiliki. Dia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah di dalam iradah setiap detiknya itu. Detik ini disuruh ngalor, ngidul, nggak bisa bantah. Sehingga kalau boleh saya katakan, makna daripada puncak itu seperti kuning-kuning kintir ning kali. Sampeyan artikan dhewe, apa iku? Ditabrakno watu, digulung ambek ombak yo ora tahu bantah, ora tahu sambat, ditotol iwak yo ora tahu itulah kuning-kuning kintir di sungai. Maknanya sebetulnya itu. Maksud daripada sosial, wong nek wis ana kuno atine, Pak. As-sakha, bahasane wong umum disebut as-sakha, mesti loman. Iku nek ana sing digawe. Paling tidak as-sakha, dia itu berdoa. Dongake muga-muga orang dekatnya anak istri, misalkan nek duwe murid-muridnya, ditarik Allah di dalam puncak ketuhanan itu. Nah, nek diciptakan secara sakdohiriyae seperti Abu Hasan Asadili, sogeh sembarang kalir, mesti asyakok. Jadi nek ketok langgar kurang ngopone ngono, gak menunggu diparani panitia. Misalnya sound sistemnya kurang penak, misalnya wis gak kate bareng panitia, kurang apa wis ditukok-tukokno. Merkae ana sing digawe. Ora krana wong liya mboten, ora krana pahala mboten. Karena Allah dalam hatinya diperintahkan Allah untuk melaksanakan itu. Berhubung dia itu ketuhanannya sudah puncak, gak merasa dirinya yang memiliki, milik Allah. Ngaten. Iku maksudnya sosial seperti ini. Jadi nengati gak ono nip untuk ngeboti ora eneng, mboten enten. Niki kalau ketuhanannya sudah puncak terhadapnya. Nggih ngapunten iki Kak Tata. Segala aspek apapun, apalagi itu yang ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan sosial umum, misalnya desa, ngoten. Wis ndelok keadaane kok sanjake wong-wong iki setuju. Iki diwenehi teropsi musola iki ngarep cek gak beberi, cek gak ngkei terop, terus cek gak beberi kambal di apa namanya di keramik. Allah nek ngutik atine wong iku gak iso wong iku nyegah. Walaupun panitia takmir mboten ngomong, nek atine iku Gusti Allah ngutik, wis mboten leren dikongkon. Mungkin dia langsung nang panitiane takmir, tolong iki sampean keramik nek cocok sampean musyawarahno. Nah, tolong iki ngene-ngene kurang. Nah,
Iku nek diutik Allah. Artinya dia melakukan atas pelepasan hal seperti itu plong karena tidak merasa memiliki. Seperti tukang parkir mau Pak, diambil mobil mewah mang diparkir no, digandoli no mboten Pak? Mboten. Sepeda gak digandoli, monggo ngoten. Ya kudu belajar dari segi keilmuan terhadap tukang parkir. Ya seperti itulah tukang parkir, gak melok memiliki, dasar gak ikut memiliki, itulah makanya yang memiliki ngambil itu mboten abot. Makanya orang yang mau meninggal kalau ketuhanannya itu sudah mentok, ya iku sing ditunggu-tunggu memang nih. Mboten ana rasa khauf, rasa wedi, rasa khawatir, enggak. Mboten ngomong anakku sik cilik, bojoku sik ayu-ayu, mboten. Ada di situ. Nggih, ada lagi? Wonten niki. Yo. Assalamualaikum Gus. Kula badhe tanglet. Napa carane salat niku saged khusuk boten tolat-oleh? Pun matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekak padat ringkes. Jawaban kula nggih ngoten. Waktu jasad jenengan iku takbiratul ihram sampai salam, tolong ati sampean terus ojo putus dikira sirul asroh. Di pos pertama su'aul basirah, artinya merasakan, mengimani segala hal apa yang terjadi mulai takbiratul ihram sampai salam itu semata-mata datangnya dari Allah, yaitu yang dimaksud lillahi ta'ala. Berarti hati sampean kudu sibuk merasakan keakuannya Allah di dalam sholat jenengan. Wis iku caranya hanya di situ. Pertanyaannya cekak, jawabannya juga cekak. Wis sekarang jenengan tinggal melatih menjalankan apa yang sudah saya katakan tadi. Aku yakin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati jenengan nantilah nikmat damai. Pun ada lagi? Sampun? Yeah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita dalam hal masalah ilmu yang maksud dan tujuannya untuk dipahami dan dilaksanakan, dipraktekkan di dalam aktivitas sehari-hari kita. Semoga ilmu tadi estu disarangi Allah hidayahnya dan menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.